أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ikhwan di Al-Mumtaz, pada pertemuan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Wisata ke Surga yang merupakan terjemahan daripada pilihan atau muntakhab kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membaca bab pertama, bahwa surga itu sudah ada, begitupun neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab tentang pintu-pintu surga. Pembahasan pertama di sini di bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka itu mereka dihalau menuju ke surga secara berombongan. Disebutkan dalam ayat itu, hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwabuha, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika mereka sampai di surga, sampai di pintu-pintu mereka, sebelum masuk, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga surga mengatakan kepada penduduk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kalian dan kalian berada dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik sampai di tempat ini. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Nah, dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa surga itu memiliki banyak pintu, dan telah kita bahas sebelumnya bahwa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, nanti manusia akan terbagi dua, sebagian mengarah ke surga, sebagian juga mengarah ke neraka, naudzubillah, seperti di ayat yang baru kita bacakan dalam surat Az-Zumar tadi. Makanya di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tersebutkan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu, thamaniyah. Fiha babun yusammar rayyan, di dalam surga tersebut ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan, dan ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. La yadkhuluhu illa as-shaimun, pintu Ar-Rayyan ini
tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah," barang siapa yang menafkahi dua pasangan fi sabilillah. Dua pasangan di sini, apakah yang dimaksud di sini perlengkapan perang ataupun orang yang akan berperang? Kalau dia menafkahi untuk fi sabilillah, nudiya fil jannah, maka dipanggillah dia di dalam surga. Dari dalam surga itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khairun, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholati du'ya min babis sholat. Barang siapa yang termasuk ahlus sholat, yang senantiasa menunaikan ibadah sholat dengan cara yang benar, du'ya min babis sholat, maka dia dipanggil dari pintu surga yang namanya babus sholat, pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, dan barang siapa termasuk orang yang ahlul jihad fi sabilillah, du'ya min babil jihad, dia dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang namanya babul jihad. Begitu juga wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa yang termasuk ahlus sadaqah, kalau dia senantiasa menunaikan zakat dan sedekah, du'ya min babis sadaqah, dia dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu yang bernama babus sadaqah. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahlus siyam, yang menunaikan ibadah puasa dengan cara yang benar, du'ya min babir rayyan, maka ahlus siyam, orang yang berpuasa ini dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Di dalam riwayat Abu Hurairah tersebut, hadis Abu Hurairah tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'ala man yud'a min hadhil abwabi min daruratin." Apakah ada peluang bagi seseorang itu untuk dipanggil masuk ke dalam surga dari 8 pintu ini? Situ disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, ya wahai Bururah." Maksudnya bisa saja seseorang dipanggil masuk ke dalam surga bukan hanya dari satu pintu, tapi dari semua pintu-pintu surga yang 8 itu. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, iya, bisa dipanggil untuk masuk surga dari 8 pintu. Wa arju an takuna minhum." Saya berharap wahai Abu Bakar, Anda termasuk orang yang dipanggil dari pintu surga yang 8 ini untuk masuk ke dalam surga. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai personal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termulia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tersebutkan juga dalam hadis kita nukil dari Sahih Muslim bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ada meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda
fayusbighul wudu. Tiadalah salah seorang di antara kalian yang menunaikan wudu, berwudu, lalu dia menyempurnakan pelaksanaan wudunya. Dia berwudu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengurangi caranya. Fayusbighul wudu, berwudu dan menyempurnakan pelaksanaan wudunya. Tsumma yaqul, lalu setelah itu dia berdoa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu dia mengucapkan setelah menyempurnakan wudu bahwa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Wahdahu, Allah hanya sendiriannya, Maha Esa. La syarikalahu, tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamainya dan tidak ada yang bisa melawannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Kalau dia mengucapkan ini setelah berwudu, menyempurnakan wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan orang tersebut, orang yang berwudu dan menyempurnakan wudu lalu mengucapkan ucapan tadi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibukakan baginya 8 pintu-pintu surga untuknya, untuk orang yang berwudu dan menyempurnakan wudu dan membaca doa tersebut. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan memasuki surga dari pintu mana yang dia inginkan. Ini 8 pintu surga dibukakan baginya. Ya Rahman